Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan umur panjang bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, agar kita bisa memaksimalkan dan menggunakan segala kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bekal amal kebaikan, amal ibadah yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sahabat Tisina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan interaksi kita umat Islam dengan Al-Quran, atau lebih tepatnya menaikkan level interaksi kita dengan Al-Quran. Di saat arus liberalisasi, arus sekularisasi yang melanda dunia Islam pada umumnya, termasuk yang melanda kita umat Islam di Indonesia, masih ada hal-hal yang menggembirakan yang patut kita syukuri, terutama berkaitan dengan interaksi kita umat Islam dengan Al-Quran, di mana semakin banyaknya majlis tilawah, majlis tahsinul qiraah, akan kemudian majlis atau lembaga-lembaga tahfidz yang kemudian memfasilitasi bagaimana kemudian semangat dan giroh umat Islam untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari tingkat anak-anak sampai kemudian kepada tingkat orang dewasa. Ini suatu hal yang menggembirakan, karena membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah amal ibadah yang pastinya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hanya dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu kemudian para sahabat Nabi SAW menjadi generasi terbaik umat ini? Apakah hanya dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu kemudian para sahabat Nabi SAW dan generasi terbaik umat ini kemudian bisa memberikan cahaya kepada dunia dengan peradaban Al-Quran, yang bahkan tidak lebih dari 40 tahun sejak wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 40 tahun, umat Islam dengan Al-Quran yang di tangan dan dipegangnya kemudian bisa menaklukkan dua peradaban besar ketika itu, peradaban Persia dan peradaban Romawi. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hanya dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu kemudian generasi terbaik itu mampu memberikan sumbangsih pencerahan kepada dunia dalam soal peradaban kepada umat manusia? Dan apakah itu yang diinginkan oleh Al-Quran? Bagaimana cara berinteraksi kita dengan Al-Quran? Apakah cukup dengan membaca dan menghafal Al-Quran? Tentu ketika kita melihat fakta sejarah perjalanan panjang umat Islam dalam memberikan sumbangsihnya kepada peradaban dunia, dan juga apa yang kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana bentuk interaksi yang diinginkan oleh Al-Quran, dan bagaimana interaksi dengan Al-Quran itu yang kemudian produktif menghasilkan generasi terbaik umat ini. Di dalam fakta sejarah kita bisa melihat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat Nabi SAW yang tentu memahami karena diturunkan di dalam bahasa mereka. Maka mereka membaca kemudian menghafal, tapi tidak cukup sampai di situ. Mereka kemudian memahami, mentadaburi, merenungi, kemudian menjadikan itu sebagai pola pandang mereka, cara pandang mereka dalam menghadapi kehidupan.
Mereka jadikan Al-Quran dengan segala yang ada di dalamnya sebagai sikap mental dalam menyikapi kehidupan. Mereka jadikan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai sikap, sebagai karakter, sebagai perilaku, sehingga kemudian terbentuklah pribadi-pribadi Muslim yang berkarakter Al-Quran. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Quran. Al-Quran menginginkan kita agar mentadabburinya, merenungnya, memahaminya, untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan hidup, sebagai manual hidup, manual life kita di dalam menjalani kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang interaksi dengan Al-Quran melalui tadabbur ini. Kalau kita lihat, kata tafsir di dalam Al-Quran itu hanya ada dalam satu ayat, sedangkan kata tadabbur di dalam Al-Quran itu ada 4, dan itu semuanya berkaitan dengan interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka mengapa mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Andainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti mereka akan menemukan perlawanan, paradoks, ya, saling antara satu hal dengan hal yang lain, bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan satu surah yang lain. Tetapi karena Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita membaca, merenungi dan mentadaburnya, maka kita tidak menemukan satu hal yang berlawanan sedikit. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Maka mengapa mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu? Ataukah hati mereka yang sedang terkunci? Dengan kita merenungi, memahami dan mentadaburi ayat-ayat Allah, merenungi, memikirkan makna-makna yang terdalam dan terjauh dari setiap ayat, maka kemudian hati kita akan terbuka untuk menerima pencerahan dan hidayah dari Al-Quran. Dan itu yang dialami, yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, oleh generasi terbaik umat ini, para tabi'in dan tabi'in, sehingga kemudian mereka memberikan cahaya kepada seluruh umat manusia dengan peradaban Al-Quran yang mereka bawa. Maka mari kita umat Islam Indonesia, kita naikkan level interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin selama ini kita masih dalam tahap membaca kemudian menghafal, yang tentu ini adalah amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita ingin memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Rasulnya untuk kita jadikan sebagai pegangan, kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai manual life kita, sehingga kemudian apa cara pandang kita dalam melihat kehidupan ini adalah cara pandang Al-Quran. Sikap mental kita dalam menyikapi semua persoalan kehidupan adalah sikap mental yang berdasarkan kepada Al-Quran. Amal, karakter, kepribadian kita kemudian mencerminkan apa yang kita pahami, apa yang kita tadabburi dari Al-Quran. Jadi bertadabbur itu tidak hanya sekedar mengetahui makna, oh ternyata maksud Allah di dalam ayat ini begini, oh maksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah dalam surah ini begini. Tidak, bukan itu maksud kita dari bertadabbur. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, demi Allah, bertadabbur Al-Quran itu bukanlah dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi kemudian mengabaikan batasan-batasan hukumnya atau hududullah. Jadi bertadabbur bukan menghafal huruf-huruf Al-Quran lalu mengabaikan apa yang ada di dalamnya, batasan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu maksud dari bertadabbur. Sehingga ada orang yang mengatakan aku telah membaca Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir, namun Al-Quran itu tidak tampak dalam akhlak dan amal perbuatannya. Jadi tujuan dari bertadabbur, merenungi, memikirkan, memahami makna setiap ayat yang kita baca, tujuannya adalah agar kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Semoga pada Ramadan tahun ini interaksi kita dengan Al-Quran semakin naik, dan semoga Ramadan ini menjadi bulan Al-Quran yang merubah kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.